Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Syansyanah Diawati, MSI. Yang kami hormati Ibu Dr. Dewi Lenggana, MSc. Dan yang kami hormati Ibu Dr. Vianti, MPD. Sebelumnya perkenalkan, saya Triwulandari beserta rekan saya Nanda Deni, DPJ. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengembangan praktikum IPA dengan pembuatan koagulan dari bahan alami biji kelor untuk proses pemisahan campuran secara koagulasi flokulasi. Selanjutnya, pendahuluan. Latar belakang dari rancangan ini, di mana kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan berpendidikan karakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Dalam kurikulum 2013, peserta didik dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Dalam pembelajaran, khususnya pada ilmu pengetahuan alam atau IPA, bukan hanya sebatas pada penguasaan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi lebih sebagai proses penemuan. Dalam pembelajaran IPA sendiri, tidak terlepas dari kegiatan praktikum. Dengan kegiatan praktikum ini sendiri, diharapkan peserta didik akan mendapatkan pengalaman langsung yang bermanfaat dalam proses belajar. Salah satu kompetensi dasar IPA SMP MTS kurikulum 2013 yaitu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia, atau pemisahan campuran. Dalam pemisahan campuran, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan metode koagulasi filtrasi, di mana koagulasi ini merupakan proses pengolahan air di mana zat padat melayang ukuran sangat kecil dan koloid digabungkan dan membentuk vlog-vlog dengan cara penambahan zat kimia. Koagulan yang sering digunakan dalam proses koagulasi ini biasanya merupakan koagulan sintetik. Namun pada rancangan pengembangan praktikum ini akan dilakukan pembuatan koagulan menggunakan bahan alami, yaitu biji kelor. Bahan-bahan koagulan alami seperti biji kelor dimungkinkan dapat menggantikan bahan koagulan sintetis, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan industri dapat teratasi. Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu, bisakah biji kelor digunakan untuk mengkoagulasi air keruh? Yang kedua, apakah banyaknya bubuk biji kelor berpengaruh terhadap penjernihan air keruh? Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan antara air keruh yang dikoagulasi dengan menggunakan kertas teh dan tanpa kertas teh? Sedangkan tujuannya, yang pertama yaitu, mengetahui kegunaan biji kelor dalam mengkoagulasi air keruh. Yang kedua, mengetahui pengaruh banyaknya bubuk biji kelor untuk penjernihan air. Dan yang ketiga, mengetahui perbedaan air keruh yang dikoagulasi dengan dan tanpa kertas teh. Identifikasi pembelajaran. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia, atau pemisahan campuran. Untuk pokok bahasannya yaitu zat dan karakteristiknya dengan subbahasan campuran. Indikator pengetahuan yang pertama menjelaskan pengertian campuran. Yang kedua, menyebutkan contoh campuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membedakan campuran homogen dan heterogen. Yang keempat, menjelaskan pengertian koagulasi. Dan yang kelima, menjelaskan penyebab terjadinya koagulasi. Untuk indikator keterampilannya, yang pertama, membuat koagulan alami dari biji kelor. Yang kedua, melakukan pemisahan campuran dengan menggunakan koagulan alami dari biji kelor.
Yang ketiga, membuat laporan hasil pemisahan campuran dengan menggunakan koagulan alami dari biji kelor. Jurnal rujukan yang digunakan untuk rancangan ini yang pertama yaitu Analisis Efektivitas Biji dan Daun Kelor Moringa oleifera untuk Penjernihan Air oleh Aryatun dan kawan-kawan tahun 2018. Yang kedua yaitu Pemanfaatan biji kelor sebagai koagulan pada proses koagulasi limbah cair industri tahu dengan menggunakan jar tes oleh Putra dan kawan-kawan tahun 2013. Dan yang ketiga yaitu Application of Moringa oleifera seed powder for coagulating of iron on local water research oleh Utami, Rumhayati, dan Masruri tahun 2013. Selanjutnya, tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh rekan saya, Nanda Deni DPJ. Baik, yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Pada penelitian ini terdapat 3 grand teori utama yang kami bahas pada tinjauan pustaka. Yang pertama adalah air dan sumber air. Air memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan. Pemerintah sendiri telah melakukan pengawasan terhadap kualitas air yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk berbagai kebutuhan kehidupan. Sumber air merupakan komponen penting untuk penyediaan air bersih, karena tanpa sumber air maka suatu sistem penyediaan air bersih tidak akan berfungsi. Kemudian koagulasi filtrasi merupakan proses pencampuran koagulan atau bahan kimia atau pengendap ke dalam air dengan kecepatan perputaran. Koagulasi ini merupakan proses pengolahan air di mana zat padat melayang ukuran yang sangat kecil dan koloid digabungkan dan membentuk vlok-vlok dengan cara penambahan zat kimia. Dari proses ini, diharapkan vlok-vlok yang dihasilkan dapat disaring. Koagulasi ini bertujuan untuk mengubah partikel padat dalam air yang tidak bisa mengendap menjadi mudah mengendap. Hal ini terjadi karena adanya proses pencampuran koagulan ke dalam air sehingga menyebabkan partikel padatan yang mempunyai padatan ringan dan ukuran kecil menjadi lebih berat dan ukurannya besar sehingga mudah mengendap. Kemudian tanaman kelor. Pohon kelor diketahui mengandung polielektrolit kationik dan flokulat alamiah. Kulit dari biji kelor mengandung molekul protein larut air dengan molekul yang rendah. Kulit di mana fungsi dari protein akan bekerja seperti bahan sintetik yang bermuatan positif yang apabila dilarutkan dalam air akan bekerja seperti bahan sintetik dan dapat digunakan sebagai koagulan polimer sintetik. Selanjutnya, metode pengembangan. Pengembangan praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 26 Februari sampai 15 Maret. Kemudian alat dan bahan yang digunakan yaitu ulekan, mangkuk, sendok plastik, kertas teh, gelas plastik bekas, air keruh, dan juga biji kelor kering. Langkah-langkah pembuatan. Mula-mula kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian kita haluskan biji kelor kering menggunakan ulekan. Setelah halus, bubuk biji kelor ditaruh pada wadah atau mangkuk yang akan dapat digunakan sebagai koagulan. Kemudian cara penggunaan. Terdapat 2 cara penggunaan yang kami lakukan pada praktikum ini. Yang pertama, tanpa kertas teh. Pada prosedur tanpa kertas teh ini, mula-mula kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian kita masukkan ke dalam botol, 3 botol ya, masing-masing 200 ml air keruh. Kemudian kita masukkan bubuk biji kelor ke dalam 3 botol yang telah diisi air masing-masing dengan berat bubuk sebesar 1 gram, 0,6 gram, dan 0,2 gram. Kemudian dilakukan pengadukan cepat selama 1 menit dan pengadukan lambat selama 10 menit pada ketiga botol tersebut. Kemudian didiamkan dan lakukan pengamatan pada ketiga botol tersebut setelah 3 jam. Kemudian pada prosedur dengan kertas teh, sama seperti tanpa kertas teh, hanya saja bubuk biji kelor dimasukkan ke dalam 3 kertas teh yang berbeda namun dengan berat bubuk biji kelor yang sama yaitu 1 gram, 0,6 gram, dan 0,2 gram. Yang kemudian dimasukkan ke dalam air keruh dan dilakukan pengadukan cepat dan pengadukan lambat.
didiamkan juga selama kurang lebih 3 jam. Setelah itu dicetak dan dimasukkan hasilnya ke dalam tabel. Berikut akan kami tampilkan video pembuatan dan praktikum yang telah kami lakukan menggunakan koagulan alami dari bubuk biji kelor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan melakukan percobaan menggunakan biji kelor sebagai koagulan alami. Pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama ada biji kelor, kemudian ada air kotor, kemudian kita di sini menggunakan gelas plastik, kemudian ada gelas ukur, sendok sebagai pengaduk, kemudian ada kantung teh, dan yang terakhir ada timbangan digital. Langkah pertama kita akan menghaluskan biji kelor. Nah, di sini saya sudah menyediakan biji kelor yang sudah dihaluskan. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan menuang air kotor ini ke dalam masing-masing gelas. Kita gunakan 6 buah gelas untuk percobaan dan 1 gelas sebagai kontrol. Masing-masing kita tuangkan sebanyak 200 ml. Setelah kita tuangkan airnya, kita akan menimbang serbuk biji kelor sebanyak 0,2 gram untuk gelas yang pertama, kemudian 0,6 gram untuk gelas yang kedua, dan 1 gram untuk gelas yang ketiga. Masukkan ke dalam gelas yang pertama. Setelah itu nanti kita akan aduk secara cepat selama 2 menit. Dilanjutkan dengan pengadukan lambat selama 10 menit. Kemudian nanti kita akan melakukan juga kepada kedua gelas yang lainnya. Selanjutnya kita akan menimbang serbuk biji kelor sebanyak sama seperti tadi, 0,2 gram, 0,6 gram, dan 1 gram. Namun kita akan menggunakan kantong teh ini yang kemudian kita akan memasukkannya ke dalam gelas dan kemudian nanti kita aduk sama seperti
kemudian kita aduk secara perlahan selama 10 menit. Pertama kita menggunakan yang 0,2 gram. Kita celupkan, kemudian kita aduk secara cepat selama 2 menit. Dan secara lambat nanti selama 10 menit. Setelah itu kita diamkan dan kita amati perubahannya. Kemudian hasil pengembangan dan percobaan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan dengan metode koagulasi menggunakan koagulan alami bubuk biji kelor dengan menggunakan kertas teh dan tanpa kertas teh, dapat dilihat hasilnya pada gambar yang tertera pada slide. Gambar yang sebelah kiri menunjukkan hasil air yang telah dikoagulasi menggunakan kertas teh, dan gambar yang di sebelah kanan merupakan hasil air keruh yang telah dikoagulasi dengan tanpa kertas teh. Kami juga menggunakan satu botol air kontrol yang tidak diberikan bubuk biji kelor. Terdapat perbedaan hasil pada masing-masing air keruh dengan perbedaan banyaknya biji kelor yang digunakan. Hasil di atas diperoleh setelah dilakukan pengadukan. Pengadukan yang dilakukan menggunakan sendok plastik. Terdapat 2 kali pengadukan yang dilakukan, yaitu pengadukan cepat yang dilanjutkan dengan pengadukan lambat. Setelah dilakukan pengadukan, ke-6 botol yang telah diaduk didiamkan selama 3 jam. Kemudian dilakukan pengamatan pada tiap botol. Pada hasil koagulasi dengan menggunakan kertas teh dapat dilihat bubuk sebanyak 1 gram yang dimasukkan ke dalam kertas teh, warna air menjadi sedikit lebih jernih. Terdapat sedikit endapan pada bagian atas dan bagian bawah permukaan air. Kemudian kertas teh yang berisi bubuk biji kelor mengambang
di atas permukaan air. Kemudian pada botol dengan kertas teh dengan banyak bubuk sebesar 0,6 gram, terlihat warna air sedikit lebih jernih, terdapat endapan di bawah permukaan air. Kemudian kertas teh mengambang dari tengah hampir ke permukaan atas air. Kemudian dengan kertas teh dengan bubuk 0,2 gram, dapat terlihat warna air sangat jernih, terdapat endapan sedikit di bagian atas ini dan di bagian bawah permukaan air. Kemudian kertas teh juga berada di bawah permukaan air. Ini adalah botol kontrol yang diisi dengan air yang sama yaitu 200 ml namun tidak diberikan bubuk biji kelor. Kemudian botol dengan tanpa menggunakan kertas teh ya. Jadi di sini diberikan 1 gram bubuk biji kelor langsung. Hasilnya warna air menjadi sedikit lebih jernih, terdapat endapan pada bagian atas dan bawah permukaan air, kemudian juga masih terlihat banyak kotoran di sekitar air yang mengambang. Kemudian pada botol yang diberikan 0,6 gram bubuk biji kelor, terlihat warna air menjadi sedikit lebih jernih, kemudian terdapat endapan juga pada bagian atas dan bagian bawah permukaan air. Kemudian pada botol yang diberikan 0,2 gram bubuk biji kelor, terlihat airnya sangat jernih. Kemudian terdapat sedikit endapan di bagian atas, dan juga ada endapan di bagian bawah permukaan air. Kemudian di sini juga ada botol kontrol yang tidak diberikan bubuk biji kelor. Pembahasan bubuk biji kelor dapat digunakan untuk mengkoagulasi air keruh, di mana penjernihan air dengan biji kelor dapat dikatakan sebagai penjernihan air dengan bahan kimia, karena tumbukan halus biji kelor dapat menyebabkan terjadinya gumpalan pada kotoran yang terkandung di dalam air. Penghalusan awal yang kita lakukan pada biji kelor bertujuan untuk memperluas luas permukaan biji kelor sehingga semakin besar intensitas tumbukan antara besi dan kalsium dengan biji dan daun kelor. Kemudian, banyaknya bubuk biji kelor berpengaruh terhadap penjernihan air keruh. Efektivitas koagulasi biji kelor ditentukan oleh kandungan protein kationik. Protein kationik ini terdapat di dalam biji kelor. Berdasarkan hasil penelitian, air yang dikoagulasi dengan koagulan sebesar 0,2 gram ini menunjukkan hasil yang paling jernih dibandingkan dengan air yang dikoagulasi dengan koagulan 1 gram dan 0,6 gram. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra pada tahun 2003, suatu koagulan dikatakan efektif apabila mampu mengurangi nilai turbiditas sebesar 50%. Sehingga koagulan partikel biji kelor ini merupakan koagulan yang efektif untuk menurunkan turbiditas limbah cair. Kemudian tidak terdapat perbedaan antara air keruh yang dikoagulasi dengan menggunakan kertas teh dan tanpa kertas teh. Setelah melakukan percobaan dengan menggunakan koagulan alami biji daun kelor, dapat diketahui bahwa terdapat kelebihan yang dapat kita temukan, yaitu bahannya, yaitu biji kelor ini mudah ditemukan. Kemudian pembuatan koagulannya cenderung mudah hanya dengan proses penghalusan dan prosesnya tidak rumit. Namun terdapat kelemahan, yaitu di mana tidak dapat digunakan dalam skala besar dan membutuhkan waktu yang lama untuk pengendapan. Kesimpulannya, yang pertama, biji kelor bisa digunakan untuk mengkoagulasi air keruh. Yang kedua, banyaknya bubuk biji kelor berpengaruh terhadap penjernihan air keruh, di mana bubuk biji kelor paling efektif mengkoagulasi air keruh sebesar 0,2 gram pada air keruh sebanyak 200 ml. Kemudian tidak terdapat perbedaan antara air keruh yang dikoagulasi dengan menggunakan kertas teh dan tanpa kertas teh. Demikian hasil percobaan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.